Setelah beberapa saat, Qin Chen memiliki tanda hitam misterius di telapak tangan kirinya. Rune itu adalah manik hitam dengan naga leluhur yang digambar di tengah lingkaran, seperti tato. Qin Chen sudah merasa bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan ruang jiwa ini, dan selama dia mau, dia bisa membawa ruang jiwa ini ke dalam tubuhnya, atau ke dalam cakram giok. Adapun untuk meninggalkan ruang jiwa ini, Qin Chen juga punya pemikiran. "Xiaolong, kamu keluar dulu," ucap Qin Chen matanya berkilat, dia dengan lembut mendesak ruang jiwa, dan tiba-tiba, naga kecil yang semula terletak di ruang jiwa muncul di danau jiwa, dan sekali lagi datang ke bola naga yang berubah dari ruang jiwa hitam. "Bocah manusia, apakah kamu takut aku akan membohongimu? Aku menyuruhmu pergi bersamamu. Secara alami, aku tidak akan mengingkari janjiku. Premisnya adalah kamu harus memenuhi persyaratanku," ucap Hong Huang Zulong tertawa dan berkata lagi, "Oke, sekarang kamu bisa memasukkan ruang jiwa leluhur ini ke dalam tubuhmu." Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun aku bisa mengendalikan ruang jiwa ini sekarang, kendaliku sepenuhnya didasarkan pada bidikanmu. Begitu Anda memasuki tubuh saya, itu akan mengisolasi saya dari ruang jiwa, maka akankah aku membiarkanmu membantai?" Ucap Qin Chen tidak berani memasukkan Hong Huang Zulong ke dalam tubuhnya sendiri, bahkan di cakram giok keberuntungan semesta, Qin Chen tidak berani, dengan kekuatan Hong Huang Zulong, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. "Hehe, apakah kamu takut aku salah denganmu? Oke, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan pikirkan itu, kamu tahu, aku tidak akan setuju, bahkan jika aku setuju, kamu tidak bisa melakukannya. Aku tidak berpikir kamu serius sebelumnya," kata Hong Huang Zulong tertawa. Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memurnikan jiwa naganya dan memperbudaknya. Itu memang hanya untuk mengancam lawan. Dengan kekuatan jiwa Hong Huang Zulong yang dominan, Qin Chen tidak mungkin memperbudaknya dan memaksanya untuk menanamkan tanda jiwa di jiwa naga pihak lain. Sebaliknya, dia akan digigit kembali dan mencari kematiannya sendiri. "Kamu dan aku bisa menandatangani kontrak," kata Qin Chen. "Oke, katakan saja, kontrak apa yang harus ditandatangani?" Hong Huang Zulong sangat kasual. Menurutnya, jiwa Qin Chen terlalu lemah, kontrak apa yang bisa dia tandatangani dengan dirinya sendiri. Bahkan jika itu ditandatangani dengan paksa, dia dapat merobeknya kapan saja. Ini juga mengapa dia bersedia mengikuti Qin Chen untuk pergi, karena dia tidak dapat ditahan sama sekali. Qin Chen duduk bersila, jiwa ilahinya melakukan kontak dengan tubuh dunia luar, dan tiba-tiba, dari cakram giok keberuntungan alam semesta, napas yang kuat dari pohon iblis 10.000 dunia, aura iblis yang mengepul ditransmisikan. Kontrak jiwa ilahi dibentuk dalam jiwa ilahi Qin Chen, dan itu ditangguhkan di depan Hong Huang Zulong. Selain itu, di atas kontrak jiwa ilahi, ada cahaya guntur penghakiman dan kekuatan totem kaisar ilahi. Ini hampir merupakan kekuatan paling kuat di tubuh Qin Chen. Adapun kekuatan kegelapan, Qin Chen belum menggunakannya untuk saat ini. Mata Hong Huang Zulong berkilat, tetapi dia tidak ragu untuk memisahkan kekuatan dari jiwa naganya dan mengintegrasikannya ke dalam kontrak ini. Menurutnya, bahkan jika ketiga kekuatan ini digabungkan, Qin Chen tidak akan dapat menyelesaikan kontrak lengkap dengannya. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa merobek kontrak kapan saja. Ketika jiwa naga dari Hong Huang Zulong digabungkan dengan kontrak ini, nafas yang mengerikan keluar dari kontrak dan bergabung ke dalam jiwa Hong Huang Zulong. "Hah? Apa ini?" gumam Hong Huang Zulong, tiba-tiba matanya membulat, dan kontrak antara dia dan Qin Chen tidak hanya selesai, tetapi dia juga samar-samar merasa bahwa kekuatan samar telah memasuki jiwa naganya, dan bahkan dapat mempengaruhi jiwanya sendiri secara samar-samar. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi jelek, tubuhnya melonjak dengan aura yang mengepul, dan aura kekacauan dari Hong Huang Zulong yang mengerikan akan merobek kekuatan kontrak ini. "Mengapa? Anda harus merobek kontrak segera setelah ditandatangani," ucap Qin Chen memandang Hong Huang Zulong dengan dingin dan berkata lagi, "Apa yang Anda dan saya tanda tangani adalah kontrak perdamaian, bukan kontrak perbudakan. Apakah Anda bahkan tidak ingin menerima kontrak perdamaian ini? Atau apakah yang disebut transaksi sebelumnya menipu saya?"
Hong Huang Zulong sedikit terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Kenapa? Sebelumnya saya sudah katakan, selama Anda memenuhi 2 syarat saya pasti akan mengikuti Anda dan saya akan bergandengan tangan, terlepas dari satu sama lain. Ucap Hong Huang Zulong tersenyum malu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Karena kontraknya sekarang sudah selesai, dia tidak repot-repot merobek wajahnya dengan Qin Chen untuk saat ini. Meskipun kontrak jiwa dewa ini telah terbentuk, hanya butuh beberapa waktu bagiku untuk merobeknya, dan itu tidak sulit. Gumam Hong Huang Zulong diam-diam berkata di dalam hatinya. Qin Chen melihat ekspresi Hong Huang Zulong, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran pihak lain, bahkan jika Hong Huang Zulong tidak pembangkang sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menjadi pembangkang di masa depan. Jadi kontrak jiwa ini adalah metode yang diperlukan. Sekarang setelah kontrak jiwa ilahi terbentuk, Qin Chen segera merasakan bahwa pohon iblis 10.000 dunia memiliki hubungan tertentu dengan jiwa naga dari Hong Huang Zulong. Bahkan jika Hong Huang Zulong secara paksa ingin merobek kontrak, dia harus membayar mahal. Qin Chen meninggalkan jiwa ilahinya dari ruang jiwa dan muncul di depan bola naga hitam, diikuti oleh jiwa ilahi Qin Chen, dan dengan cepat kembali ke tubuh Qin Chen di sepanjang rantai hukum. Ketika jiwa Qin Chen digabungkan dengan jiwa di tubuhnya, tubuh Qin Chen tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang luas. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Qin Chen meningkat pesat dalam sekejap, dan pikirannya kosong, gelombang kekuatan jiwa naga berubah menjadi bayangan naga sejati, melayang di atas jiwanya. Jika Qin Chen memiliki tubuh naga asli, darah naga asli, dan aura naga asli, tetapi dia tidak memiliki jiwa naga asli, maka jiwa Qin Chen sekarang mengandung jejak aura naga asli. Bahkan jika dia benar-benar memasuki klan naga sejati, tidak ada yang tahu bahwa dia awalnya adalah manusia. Dapat dikatakan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat sepenuhnya menjadi anggota klan naga sejati tanpa ada kelainan. Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen juga telah mencapai titik melampaui puncak Dizun, bahkan jika itu adalah puncak Dizun, belum tentu jiwa Qin Chen lebih menakutkan. Di Danau Jiwa, di ruang jiwa bola naga, merasakan kepergian jiwa Qin Chen, Hong Huang Zulong tiba-tiba mendengus, bocah ras manusia ini benar-benar licik. Dia sebenarnya menandatangani kontrak jiwa denganku, tapi itu tidak masalah. Ketika saya memasuki tubuhnya, jiwa akan pulih sedikit. Selama saya mau, saya dapat merobek kontrak jiwa kapan saja. Bagaimana saya dapat ditahan oleh beberapa cabang pohon iblis 10.000 dunia di tangan bocah ras manusia? Gumam Hong Huang Zulong tertawa, dengan semacam rasa kesenangan menguasai. Perubahan aura Qin Chen juga menarik perhatian para master terhormat lain di sekitar Danau Jiwa. Mengapa temperamen anak ini tampaknya telah berubah? Kau juga merasakannya. Mengapa saya merasa aura naga sejati pada anak ini tampaknya lebih kuat? Apakah ini ilusi saya? Mungkinkah dia telah membuat terobosan? Tapi kekuatan yang mulia dalam dirinya sepertinya tidak berubah. Ucap banyak master terhormat di sekitarnya berbisik, dan bahkan beberapa master Dizun, mata mereka tertuju pada Qin Chen, dan mereka terus berkedip. Tempat ini adalah tempat sarang naga. Itu pasti habitat dari orang kuat dari klan naga sejati tertentu di zaman kuno. Dan anak ini, sebagai klan naga sejati, telah memperoleh panen dan harta karun khusus di Danau Jiwa ini. Kata seorang master Dizun diam-diam menebak. Bukan hanya dia, tetapi mata para master Dizun lainnya yang memandang Qin Chen berkedip dengan dingin. Mereka juga memiliki dugaan yang sama bahwa Qin Chen telah memperoleh semacam panen khusus di Danau Jiwa ini. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menjelaskan apa yang terjadi padanya. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak memperhatikan orang-orang terhormat di sekitarnya. Dia dengan cepat menarik rantai hukum. Di ujung lain dari rantai hukum adalah Xiaolong. Tangnya menjepit bola naga hitam dan dengan cepat Qin Chen menangkapnya. Rantai hukum melonjak, membuat suara gemerisik, dengan cepat ditarik. Banyak master terhormat di sekitar sedang menatap Qin Chen. Melihat tindakan Qin Chen saat ini, mata mereka menyilaukan, dan ada cahaya menyala di mata mereka. Apakah anak ini menangkap kotak tanaman air tertentu? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak banyak master terhormat. Tiba-tiba,
Mata masing-masing master terhormat berapi-api, menantikan untuk melihat kotak tanaman air seperti apa yang telah ditangkap Qin Chen. Ketika naga kecil dan bola naga ditarik ke permukaan danau jiwa oleh Qin Chen langsung mendesak cakram giok keberuntungan semesta, dan saat naga kecil dan bola naga keluar dari air, mereka dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan semesta. Semua orang hanya melihat bayangan merah dan hitam berkedip, dan rantai hukum di tangan Qin Chen telah menghilang. Banyak orang kuat di sekitar gempar dan membicarakannya. Apa yang terjadi saat ini? Udang karang yang dilepaskan Qin Chen sebelumnya tidak mati di danau jiwa ini, dan semacam harta karun digali dari danau jiwa. Berita itu menyebar, sehingga semua orang yang hadir berubah warna dan bersemangat. Untuk waktu yang lama, semua master terhormat di sini telah memancing dari danau jiwa ini, hanya kotak tanaman air, dan setiap kotak tanaman air dijaga oleh makhluk buas, dan tanpa terkecuali. Tapi Qin Chen, tidak hanya dia tidak menangkap kotak tanaman air, juga tidak diserang oleh benda pembunuh. Sebaliknya, rantai hukum menangkap udang karang, menyebabkan udang karang menarik harta karun dari danau jiwa. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Terlebih lagi, dikombinasikan dengan identitas klan naga sejati Qin Chen dan perubahan tubuh Qin Chen sebelumnya, mata banyak master terhormat di sekitar sini langsung berubah. Emosi yang disebut keserakahan langsung menyebar di hati setiap orang. Tapi Qin Chen sama sekali mengabaikan mereka, dan langsung menyusupkan persepsinya ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Nak, apakah ini ruang penyimpananmu? Di antara cakram giok keberuntungan alam semesta, Hong Huang Zulong benar-benar terpana. Meskipun dia berada di bola naga di mana ruang jiwa berada, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan luar, dan pada saat ini, dia merasakan luasnya cakram giok keberuntungan alam semesta. Hong Huang Zulong tercengang dan sedikit bingung. Dia berpikir bahwa Qin Chen telah memperoleh beberapa cabang dari pohon iblis 10.000 dunia. Dia mengatakan bahwa dia tidak perlu memperhatikannya. Siapa yang mengira Qin Chen menandatangani kontrak jiwa dengan dirinya sendiri menggunakan pohon leluhur iblis yang utuh. Dan yang lebih mengejutkan Hong Huang Zulong adalah cakram giok Qin Chen. Dunia kecil, apakah ada dunia kecil di bocah ras manusia ini? Gumam Hong Huang Zulong menjadi gila. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah cincin penyimpanan yang kuat di Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka itu adalah dunia kecil. Pada saat yang sama, hati Hong Huang Zulong tiba-tiba tenggelam. Ketika dia memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta, Hong Huang Zulong sudah merasa bahwa dia terikat oleh kekuatan yang kuat, yang merupakan kekuatan dunia kecil ini. Saat ini, Hong Huang Zulong sangat ingin menangis tanpa air mata. Alasan mengapa Hong Huang Zulong sangat bersedia menyetujui Qin Chen adalah karena dia berpikir bahwa Qin Chen tidak dapat membatasi dirinya sendiri. Bahkan jika dia benar-benar telah menandatangani kontrak jiwa sebelumnya, dia berpikir seperti itu. Lagi pula, dia adalah makhluk primordial, leluhur naga prasejarah, leluhur paling primitif dari seluruh klan naga di alam semesta, bahkan jika jiwanya terpenjara dalam bola naga di ruang jiwa, itu bukanlah ras manusia kecil yang bisa diperlakukan sama. Selain itu, Qin Chen paling baik memasukkan dirinya ke dalam tubuhnya. Tapi sekarang, Hong Huang Zulong benar-benar menangis. Pohon leluhur klan iblis, ditambah dengan dunia kecil, menggabungkan kedua hal ini, dia benar-benar menjadi kura-kura di guci. Bagaimana itu? Leluhur senior, tempat saya tidak buruk bukan? Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata pada Hong Huang Zulong. Dari saat Hong Huang Zulong memasuki cakram giok alam semesta, Qin Chen jelas merasa bahwa cakram giok alam semesta memiliki efek penindasan yang kuat pada ruang jiwa Hong Huang Zulong. Ya, ini tidak buruk, kata Hong Huang Zulong tersenyum. Jika Qin Chen dapat melihat pemandangan di ruang jiwa, dia akan menemukan bahwa senyum Hong Huang Zulong akan lebih jelek daripada menangis. Dan Hong Huang Zulong juga dengan hati-hati mengamati cakram giok keberuntungan Qin Chen. Pada pandangan ini, hati Hong Huang Zulong diam-diam menakjubkan. Dunia kecil ini sangat sempurna dan telah membentuk domain hukum yang unik. Selain itu, ada tahun-tahun kuat bidang kekuasaan dan obat-obatan. Selain pohon iblis 10.000 dunia, ada pohon yang memancarkan aura. Surga di sampingnya, yang melengkapi pohon iblis 1000 dunia. Pohon apa ini?
Buah di pohon ini sebenarnya mengandung kekuatan surga. Ucap Hong Huang Zulong terkejut, asal-usul pohon ini pasti tidak sepele. Pohon ini disebut pohon ilahi Dao Surgawi. Ini adalah salah satu dari 10 sumber langit. Apakah kamu tidak tahu leluhur besar Hong Huang? Kata Qin Chen mengerutkan kening. 10 sumber Dao di alam surgawi. Itu nada yang besar, ucap Hong Huang Zulong dengan heran dan melanjutkan, namun, ini memang agak luar biasa, mengandung aturan sumber Dao yang tak ada habisnya. Itu seharusnya adalah harta yang lahir setelah usia saya. Saya adalah makhluk purba. Saya adalah orang kuat yang memelopori alam semesta. Secara alami, saya tidak peduli tentang asal-usul 10 jalan agung. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Bos, barang apa ini? Nadanya sangat besar. Pada saat ini, 2 suara yang tidak menyenangkan terdengar, dan Xiao Yi dan Xiao Huo datang ke sini melihat bola naga hitam yang mengambang di sini, dengan ekspresi menghina. Ini masih hidup baru, bos, dari mana kamu mendapatkan pria yang membual ini? Manik hitam tanah, bawang putih jenis apa? Kata semut kecil dan api kecil mengelilingi bola naga hitam, melihat ke atas dan ke bawah. Siapa yang berani berbicara denganku seperti ini? Aku sangat marah. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba meledak saat mendengarnya. Sial? Identitas macam apa dia, yang begitu dibenci orang lain, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia melihat semut pemakan gas dan serangga penyulingan api dengan mata tidak senang, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah serangga hitam, matanya tiba-tiba menjadi bulat. His, serangga Hong Mengling. Ucap Hong Huang Zulong terkejut. Apa serangga Hong Mengling? Gumam Qin Chen hatinya tergerak. Bukankah Xiao Yi dan Xiao Huo adalah serangga roh aneh dari benua Tianwu? Dari manakah nama cacing roh hebat ini? Senior Hong Huang Zulong, apakah kamu kenal Xiao Yi dan Xiao Huo? Tanya Qin Chen dengan ragu. Mereka seharusnya serangga surgawi yang kamu pelihara. Namun, darah mereka tidak murni. Mereka seharusnya keturunan serangga surgawi. Untuk waktu yang cukup lama, leluhurmu tidak berani sombong di depan leluhur naga prasejarah ini. Jawab Hong Huang Zulong menjadi tenang dan berkata dengan bangga, tetapi masih ada cahaya yang berbeda di matanya. Sial, orang yang paling menyebalkan, bos, aku tidak bisa menahannya. Orang ini sepertinya tidak tahu siapa bosnya di sini. Xiao Huo, mari kita beri dia pelajaran. Kata semut kecil itu mengatakan sesuatu pada api kecil, dan segera memimpin semut pemakan gas dan serangga pemurnian api yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi bola naga hitam itu seketika, dan menggigitnya. Namun, bola naga hitam Hong Huang Zulong bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah digigit oleh semut kecil dan api kecil. Setelah menggigitnya untuk waktu yang lama, itu tidak membahayakan sama sekali. Hahaha, segerombolan serangga kecil ingin menelan leluhur naga ini. Kalian tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Kata Hong Huang Zulong tertawa, bergemuruh, gelombang roh naga menyapu keluar dari ruang jiwa, menyapu semut kecil dan api kecil, dan mereka bergoyang. Sial, kok orang ini seperti batu di lubang, bau dan keras. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo memandangi Hong Huang Zulong dengan curiga, dan mereka secara alami dapat merasakan kehebatan Hong Huang Zulong. Sekelompok bak kotoran, siapa yang kamu kutuk? Ucap Hong Huang Zulong, jika dia bisa keluar sekarang, dia pasti akan gemetar karena marah. Kamu yang berbicara, ada apa? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan, apa gunanya bersembunyi di cangkang kura-kura? Kata semut kecil, itu dengan jijik. Hong Huang Zulong menjadi gila, kapan dia akan menderita penghinaan seperti itu? Bahkan di zaman kuno, orang kuat teratas itu akan menghormatinya. Jika bukan karena saya tidak bisa keluar untuk sementara, saya akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Sekelompok serangga memilih leluhur ini. Apakah kamu tidak tahu apa yang dipilih? Ucap Hong Huang Zulong pusing karena marah. Kamu tidak bisa keluar untuk saat ini. Saya pikir kamu pasti takut pada kami bukan? Bersembunyi di cangkang kura-kura, kamu masih sombong, aku benar-benar tidak mengerti. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo terus mencibir. Bola naga, ini adalah bola naga sejati bawaan leluhur ini. Ia juga memiliki cangkang kura-kura. Kamu tahu palu? Ucap Hong Huang Zulong meraung.
Bola naga, kepura-puraan macam apa, Dragon Ball ini? Bos, ucap Xiaoyi menatap Qin Chen dan berkata lagi, dari mana Anda mendapatkan benda seperti itu? Bahkan berpura-pura menjadi leluhur naga. Saya pikir itu hampir sama dengan serangga. Tidak, memanggilnya serangga akan memberinya wajah. Kami tidak ingin sampah seperti itu di dunia serangga. Ya, orang ini adalah semut mall. Kata Xiaoyi dan Xiao Huo mengangguk. Jika leluhur naga memiliki tubuh fisik, itu pasti akan sangat marah sehingga akan memuntahkan darah di tempat.